komunikasi. Jadi anak-anak itu dibudayakan komunikasi supaya dengan guru itu dapat berkomunikasi dengan baik. Nanti tindak lanjut saya yaitu dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain. Bagaimana menurut kepala sekolah? Dan kemajuan didik, saya sebenarnya menjadikan apa yang menjadi bersama guru agar menjadikan sebagai semangat lebih. Pak, terima kasih Pak dan minta doanya dan doanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Subhanahu wa ta'ala kesehatan sehingga kita akan bersiap. Sebagian ada yang melakukan class meeting dan sebagian ada yang melakukan persiapan bazar untuk nanti malam. Nah, dalam rangka penyambutan 17 Agustus tahun 2022. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya selaku Bina Apel pagi ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Hingga class meeting ini diawali dengan apel. Tujuannya adalah dalam rangka penerapan budaya tata tertib. Nah, karena ini nanti kalian akan menyemarakkan dalam rangka 17 Agustus, maka saya harapkan jiwa-jiwa sportif kalian akan muncul pada saat class meeting nanti. Misalnya futsal, kalah menang itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah pokok yang mungkin tidak enak di hati kalian. Jangan sampai terlontar atau terpucuk dengan kata-kata yang kotor. Karena itu adalah menunjukkan identitas kalian sendiri dan juga akan membawa alma mater kita menjadi tidak baik. Itu juga dengan kalian komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kalau kalian tidak bisa berbicara dengan bahasa kromo inggil, minimal bahasa Indonesia. Jadi itu. Jadi ada ada unggah unggu. Karena manusia itu adalah terletak pada akhlaknya. Meskipun pintar, tapi kalau yang mungkin tidak enak di hati kalian, jangan sampai terlontar atau terpucuk dengan kata-kata yang kotor. Karena itu adalah menunjukkan identitas kalian sendiri dan juga akan membawa alma mater kita menjadi tidak baik. Itu juga dengan kalian komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kalau kalian tidak bisa berbicara dengan bahasa kromo inggil, minimal bahasa Indonesia. Jadi itu. Jadi ada ada unggah unggu. Karena manusia itu adalah terletak pada akhlaknya. Meskipun pintar, tapi kalau terus posisi teman. Biasanya ini terjadi kalau siswa tersebut anak OSIS yang biasanya jarang melakukan kesalahan. Bukannya tidak pernah, tapi jarang. Jadi karena mereka sering terlibat dalam event-event yang ada di sekolah, sehingga dekat dengan guru. Jadi minta mereka ketika melakukan suatu kesalahan, kita lebih cenderung posisinya sebagai teman. Bentar ya, sambil keluar soalnya ada yang masuk. Ya, kalau sambil itu memang harus keluar masuk ya, bentar. Nah, terus posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Biasanya pada posisi pemantau ini kita sering mengingatkan, ayo anak-anak
kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kenapa sih kita harus melakukan seperti ini dengan intonasi nada yang lembut sehingga memungkinkan anak tidak sampai bergejolak emosi. Nah, kemudian posisi manajer. Nah, posisi manajer ini dianggap sebagai posisi yang paling ideal. Ya, kenapa? Karena memang di sini berusaha untuk memunculkan kesadaran dari diri siswa atau motivasi itu. Nah, karena motivasi sendiri kita tahu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari diri seseorang itu sendiri. Jadi, saya melakukan kesalahan ini berarti saya telah merugikan orang lain, sehingga saya seyogyanya tidak melakukan hal ini lagi. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik karena dorongan orang lain, bisa jadi karena tadi ilusi kontrol tadi. Sehingga Sehingga kita atau murid melakukan apa yang kita minta. Tetapi belum menjamin besok dia akan mengulang lagi atau tidak. Kenapa? Ya karena dorongannya masih ekstrinsik. Kemudian bentar ya. Ya, kok nggak bisa jalan ini? Terus selanjutnya, maaf ya karena jaringan lagi. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa ngisi daftar hadirnya ya di kolom chat. Wah, kok macet ini? Nah, kemudian untuk membentuk suatu budaya positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Jadi apa sih tujuannya? Yaitu memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, bahasanya lebih tinggi. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau saya membaca dari referensi yang lain, sebetulnya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama. Hanya saja memiliki makna lebih mantap. Jadi keyakinan, jadi sesuatu yang memang harus betul-betul dilaksanakan. Ya, karena ini juga keyakinan kelas dibentuk dengan apa? Dengan kita ajukan melalui rapat guru. Tapi kalau peraturan kelas mungkin hanya kesepakatan kelas, hanya dengan apa? Dengan murid-murid kita yang ada di kelas. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas
lebih penguatannya lebih tinggi karena memang harus disepakati melalui rapat guru, kemudian melalui sosialisasi seperti itu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, karena itu terkadang kita sering memberikan reward kepada murid-murid kita atau kepada anak kita. Jika nanti kamu ranking 1, maka nanti ibu akan belikan sepeda misalnya. Atau misalnya jika kalian nanti menang dalam olimpiade, maka selain piala atau hadiah-hadiah yang lain nanti akan reward jalan-jalan misalnya. Atau jika kalian mampu berbuat disiplin yang baik, nanti ada reward-reward yang lain. Nah, di sini kenapa tidak efektif? Padahal memang seolah-olah pertama itu efektif, akan membuat semangat. Nah, karena menuntun murid dalam berlatih memerintah diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Suatu saat kita nggak selalu mendampingi mereka untuk memberikan reward. Nah, tetapi mereka muncul sendiri dari Dari dasar hati. Tuh. Nah, dikarenakan kita tidak selalu hadir kapan dan dimanapun atau takdir, karena kita nanti misalnya kita mengajar di jenjang SD hanya menemani 6 tahun. 6 tahun pun itu nggak penuh. Kadang kalau kita sudah tidak menjadi wali kelas, kita dengan sendirinya ya lebih fokus pada anak-anak wali kelas kita. Begitu juga di jenjang SMP, SMA, SMK, cuma masing-masing 3 tahun. Seperti itu. Nah, dari budaya positif yang terjadi, yang kita harapkan menjadi kebiasaan yang baik pada murid-murid kita, pastinya ada yang namanya penyimpangan. Nah, penyimpangan yang ada tadi, kita membutuhkan yang namanya restitusi. Jadi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Nah, itu menurut Goosen pada tahun 2004. Nah, jadi kita memberikan peluang atau kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka termotivasi kuat untuk kembali lagi ke kelompok mereka yang lebih baik atau ke teman-teman mereka yang lebih baik. Nah, hal ini bagaimana? Tentunya kan kita tidak hanya memberikan motivasi intrinsik, tapi membangun ekstrinsik, tetapi membangun motivasi intrinsiknya juga, karena itu yang lebih penting. Karena kita ingat, kita ini menuntun mereka mempunyai batas waktu, karena nggak selamanya kita akan bersama murid-murid kita, seperti itu. Nah, produknya ya nanti hasilnya adalah bagaimana kembali ketika mereka kembali ke masyarakat. Nah, restitusi yang diharapkan di sini yaitu kembali pada posisi kita, di posisi ideal sebagai posisi manajer, yaitu yang namanya proses segitiga restitusi, meliputi 3 tahap yang setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting yaitu teori kontrol, yaitu 1, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, misalnya pada saat terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, kita memberikan peredaman emosi.
kepada murid. Kenapa sih sampai terjadi seperti ini? Ya sudah, kita memakluminya. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang sempurna. Nah, seperti itu. Jadi kita buat slow down dulu, cooling. Jadi agar semuanya dingin, adem dulu hatinya itu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencoba menggiring. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dari budaya disiplin positif ini? Barangkali ada sesuatu, salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi, atau ya 5 itu ya, salah satu 5 kebutuhan dasar itu. Misalnya dia ingin mencari sensasi, berarti dia ingin mencari kesenangan. Kalau misalnya di rumah ada masalah, berarti dia pengen melampiaskan karena di rumah tidak diterima. Atau karena memang orang tuanya suka mengkengkang, jadi dia pengen kebebasan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sini menanyakan keyakinan tentang apa? Hal-hal yang sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi misalnya dengan melakukan hal ini kira-kira menurutmu gimana? Jadi anak itu akan berpikir, oh iya, saya telah melakukan suatu hal yang salah. Yang mana hal ini akan berakibat fatal, yaitu merugikan orang lain. Seperti itu. Jadi proses segitiga restitusi dengan berciri-cirikan: 1. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini jadi posisi segitiga restitusi. Nah, pada tindakan aksi nyata yang saya ajukan dalam rencana ini adalah penerapan budaya positif dalam berkomunikasi dengan guru di SMA NU1 Model tempat saya mengajar. Jadi yang melatar belakangi ini dari pengambilan ide ini yaitu interaksi guru dengan murid terbatas hanya di sekolah. Selebihnya murid-murid berinteraksi dengan masyarakat, baik itu dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan tetangganya, atau bahkan dengan kenalannya yang lain, dan itu memberikan pengaruh dalam terutama pada penyimpangan budaya positif dalam berkomunikasi antara guru dengan murid. Kita sering mendengarkan, karena kita di sini masyarakat Jawa. Nah, murid-murid kita menjawab kita dengan bahasa Jawa yang ngoko, bahasa Jawa yang tarafnya masih rendah, dan itu pun diberikan pada antar temannya, seharusnya seperti itu. Tapi tidak, kenyataannya sekarang antara guru dengan murid itu mereka sering menjawab, misalnya di mana Ani, gak weruh Bu, padahal kita sudah berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi mereka menjawabnya langsung lo, yaitu bahasa Jawa ngoko. Nah, ini yang akan merupakan penyimpangan budaya positif yang akan menjadi tindakan aksi nyata dalam program saya di pendidikan guru penggerak. Tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dalam berkomunikasi dengan guru, kemudian meningkatkan akhlakul karimah murid tidak sebatas dengan guru, tetapi juga dengan lingkungan luas. Jadi memang pertama-tama kita pengen menghilangkan. Kalau dulu memang dengan guru itu sangat nurut sekali ya, kalau zaman-zaman dulu. Bahkan kita sendiri merasakan dengan Bapak Ibu guru kita ini bahkan lebih cenderung takut
seperti itu. Takutnya apa? Ya, ada istilahnya takutnya ndak barokah. Bahkan sampai duduk di bekas di kursi guru pun takutnya itu menjadi bodoh, menjadi mudah lupa. Kalau sekarang wah, bisa jadi kursi kita itu bisa dibuat masang gambar, masang kan seperti itu. Nah, jika kita sudah bisa memperbaiki bagaimana komunikasi antara murid dengan guru, diharapkan tidak hanya semata-mata dengan guru saja, tetapi hanya harus bisa berimbas dengan orang tua dan masyarakat luas. Kalau dengan guru saja berarti di situ masih tanda petik. Bisa jadi karena dia masuk ke dalam influence tadi atau ilusi kontrol. Tapi kalau sudah menyeluruh kepada masyarakat luas, sopannya, kemudian bagaimana cara bertutur sapanya, berkomunikasinya, berarti ada motivasi intrinsik untuk dia berbudaya positif. Seperti itu. Kemudian lini masa atau rencana saya di sini yaitu pertama mengajukan gagasan tentang hal ini kepada kepala sekolah dan wali murid. Nah, wali murid ini nanti bisa kita sosialisasikan, kan ada grup wali murid itu ya, grup WA. Jadi untuk membantu mengingatkan atau di rumah dibiasakan untuk bertutur sapa dengan baik. Karena tadi budaya positif itu adalah aktivitas baik yang menjadi karakter baik, dan hal itu tumbuh lama di dalam diri murid. Kemudian kedua, guru menyampaikan tata cara membuat rancangan budaya positif dalam berkomunikasi dengan seluruh elemen sekolah melalui rapat guru. Jadi kita menyampaikan ide-ide bagaimana caranya. Nah, dibuat hari bahasa atau jika tidak berbicara dengan baik, kita tidak menjawabnya, tapi dibuat tetap menanamkan budaya positif supaya supaya posisi kita sebagai manajer tetap ada dan semangat untuk motivasi intrinsik dari siswa selalu tumbuh. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal rencana kapan dimulai rencana tersebut. Kenapa? Karena biar memang terrealisasi, tidak hanya sebuah rencana, apalagi sebuah wacana. Kemudian yang keempat yaitu guru membuat respon. Bagaimana rekan guru lain melalui Google Form misalnya. Jadi ada responnya. Sehingga kita tahu tindak lanjut apa yang akan kita lakukan terhadap keberhasilan rencana ini selama 1 bulan, selama 4 kali. Jadi per minggu kita meminta respon. Kalau memang ini harus diperpanjang karena memang dirasa belum berhasil, ya berarti tinggal ditambah saja, seperti itu. Kemudian yang kelima, guru melakukan refleksi. Jadi mana kelebihannya, mana kekurangannya. Nah, seperti itu. Yang menjadi tolak ukur adalah bahwa semua murid tidak ada yang berbicara dengan bahasa daerah pada tingkatan rendah dengan minimal menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Karena memang kita berada di Jawa. Jika kita selalu menggunakan bahasa Indonesia tapi kita orang Jawa, ya rasanya sifat kedaerahan kita terkadang masih dianggap belum maksimal. Nah, jadi sehingga mungkin beberapa sekolah masih memberikan pelajaran bahasa Jawa untuk meningkatkan bagaimana kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan menggunakan bahasa Jawa, khususnya yaitu bahasa Jawa Kromo Inggil. Kemudian tolak ukur yang kedua yaitu siswa menjadi lebih hormat dengan guru. Nah, karena kita tahu tindak tutur ya istilahnya itu pertama adalah dari tutur atau komunikasi. Jadi misalnya ada suatu perdebatan, kalau menggunakan bahasa
baik itu dirasakan lebih apa? Lebih enak meskipun itu debat. Jadi masih kemasannya itu bagus, tapi kalau sudah menggunakan bahasa yang jelek meskipun intinya bagus juga tetap bagus. Tetap jelek, mohon maaf. Jadi intinya apa? Komunikasi itu pertama. Betul, yaitu bahasa. Kemudian daya dukung yang diperlukan di sini yaitu kolaborasi dengan teman. Kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, wali murid, dan murid itu sendiri. Dan alat apa saja yang dibutuhkan atau sarana prasarana ya seperti ini, karena kita nanti menggunakan Google Form, kemudian otomatis juga menggunakan koneksi internet. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya persembahkan. Nah, sekarang silakan barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin berbagi, monggo Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung. Bu Esti, Pak Oki, Ibu Lia, ya silakan, monggo. Dan jangan lupa untuk mengisi biodatanya di kolom chat. Monggo, Bapak Abdul Majid, apakah masih di kelas? Monggo. Ibu Wiwi, Ibu Ambar, Mbak Novi, monggo. Ustadz Zubairi, Ibu Tri, saya Safi. Oh ya, silakan Bu Wiwi. Tadi kan kita misi istilahnya ya. Misi kita adalah menumbuhkan budaya positif di anak-anak. Gimana di dalam diri anak-anak, walaupun itu enggak harus dipantau gitu loh. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, memang kita untuk menumbuhkan budaya positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan semua elemen sekolah. Nah, tadi seperti yang dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Jadi kalau kemarin setelah kita berdiskusi dengan fasilitator itu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman itu masih dianggap posisi yang kurang tepat. Yang ideal adalah posisi pemantau sama posisi manajer. Ideal. Tapi posisi ideal kan kita kadang itu sulit untuk mencapai. Jadi untuk mengatasinya adalah dengan dengan seperti kita flu itu banyak macamnya, banyak penyebabnya, tetapi kita juga harus memberikan obat sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, sehingga pastikan banyak cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena itu akan bertahan lama pada diri peserta didik atau murid-murid kita. Nah, begitu Bu Wiwi, bagaimana? Atau teman-teman yang lain silakan menanggapinya, Bu Ambar. Terima kasih Bu Safi. Bu Ambar silakan. Monggo Bu Esti. Oh ya, Pak Oki silakan. Oke. Terima kasih Bu. Kalau tadi Bu Wiwi menanyakan tindak lanjutnya, saya malah tanya awalnya ini Bu. Iya. Bagaimana mengawali sesuatu yang cukup yang bagus ini, sementara lingkungan kerja kita masih
belum seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya memulai hal seperti ini, di mana tadi kan sebutkan kuncinya di kolaborasinya dengan teman-teman, misalnya dari wali kelas, kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin itu bisa diceritakan pengalamannya, Bu Safi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Oki atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawabnya. Jadi adanya sosialisasi. Jadi sosialisasi tidak hanya pada elemen stakeholder atau jajaran guru. Yang lebih penting adalah dengan murid-murid kita. Coba kita berbicara dari hati ke hati. Kalau pengalaman di sekolah saya itu misalnya 1 bulan sekali itu diajak istighosa. Jadi dikumpulkan di musola. Kemudian ya karena kita memang sebagai guru ya, kadang itu ada istilahnya masih digugu dan ditiru. Jadi kadang itu ada yang kita buat skenario supaya anak-anak ini terketuk hatinya, mungkin memanggil guru yang mempunyai potensi untuk berbicara dengan mendayu-dayu atau dengan sampai mereka itu bisa terenyuh. Nah, sehingga dengan demikian kita mencoba mengambil hatinya. Oke, karena jaringan putus ya. Monggo. Kita masih ada waktu 7 menit. Mau jam 16.00 kita akan mengakhiri presentasi pada sore hari ini. Ya, monggo Ibu Dwi Mif. Ya, karena lagi batuk. Jadi mungkin suaranya agak tidak terkondisikan. Ya monggo, barangkali teman-teman yang ini ingin memberikan masukan atau pengalaman-pengalamannya di sharing kali ini. Bu Safi bisa diceritakan kendalanya apa selama melakukan tadi yang aksi nyatanya itu tadi? Ya, kendalanya pada manusianya. Jadi terkadang namanya murid itu tidak semuanya sama. Jadi ada yang istilahnya penyimpangannya lebih tinggi, tapi mudah diajak untuk kembali lagi berbudaya positif. Ada yang sulit seperti itu Pak. Jadi ya mungkin kayaknya sama ya, cuma terkadang pengaruh lingkungan juga mempengaruhi. Kebetulan di tempat saya ini mulai tumbuh banyak tempat-tempat untuk mencari hiburan, misalnya kafe-kafe. Nah, kadang juga sedikit banyak ya berpengaruh. Tapi bukan berarti kita menyalahkan kafenya kan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Safi atas cerita pengalamannya atau bagi pengalamannya. Terima kasih. Monggo Ibu Rima, barangkali ingin memberikan pengalaman-pengalaman yang lain. Masih ada waktu 5 menit.
Nah, kalau tidak ada, saya akan memberikan kesimpulannya. Berarti bagaimanapun kita sebagai guru harus senantiasa dengan kata-kata berjuang ya, berjuang untuk selalu menumbuhkan yang namanya budaya positif. Karena sebagaimana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi mendidik dan menuntun serta membimbing agar murid-murid kita ini nanti selamat dan bahagia. Dan kita membimbingnya sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat zaman. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau zaman dulu kepada guru itu sendiko dawo. Misalnya ada istilahnya kalau mengaji kemudian di sampingnya ada rotan, nah itu malah mengajinya lebih cepat hafal. Tapi sekarang tidak zamannya ya. Karena apa? Karena nanti Komnas HAM akan mengintai kita seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh murid-murid kita? Nah, kita sebagai guru memang memberikan bagaimana supaya mereka kembali ke pada budaya positif, yaitu dengan melakukan restitusi tadi. Nah, restitusi yang diharapkan atau yang diidealkan di sini adalah pada posisi pemantau dan posisi manajer. Terutama pada posisi manajer ini diharapkan murid akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Karena apa? Karena motivasi intrinsik ini lebih lama. Kenapa? Karena tumbuh di dalam dirinya sendiri. Yang mana nanti produknya adalah setelah dia dewasa, dia akan selalu mengingat, oh kalau ini baik, kalau ini enggak baik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, ya hanya tadi, yaitu yang namanya ilusi kontrol. Bisa jadi karena rasa takut kepada kita, akhirnya mereka menurut. Tapi di belakang kita, bisa misalnya seperti memasukkan baju, di depan kita dimasukkan, di belakang kita dikeluarkan. Ya, karena apa? Karena tadi ilusi kontrol atau influence, pengaruh. Sebab pada dasarnya manusia nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi apa yang menyebabkan dia menurut? Yaitu pengaruh, mungkin pengaruh takut, pengaruh sungkan dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata pada modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak ini, yaitu tepatnya saya mengambil tindakan aksi nyata yaitu untuk menumbuhkan budaya positif berkomunikasi baik dengan guru. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya karena telah meluangkan waktunya dari seluruh kebetulan Bapak Ibu ada dari seluruh Jawa Timur, mulai dari Paiton sampai Kediri, melintasi Trenggalek, Tuban, Malang, Mojokerto, kemudian dari tetangga kecamatan. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sharing ini menjadi pengalaman berharga